Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Dinda Samsia. Di video ini saya akan sedikit menyampaikan tentang fenomena semantik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian ada yang tahu tidak semantik itu apa? Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Fokus utama semantik adalah memahami bagaimana kata, frasa, dan kalimat menyampaikan makna, serta bagaimana makna tersebut diterima dan diartikan oleh pendengar. Bahasa juga digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan kesalahpahaman dalam mengartikan bahasa tanpa kita sadari. Menurut penelitian Eko dan Zaino 2023 halaman 1 menyebutkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menjelajahi bagaimana konsep-konsep semantik dalam bahasa dan makna sosial dalam masyarakat manusia saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bahasa sebagai sarana komunikasi memainkan peran kunci dalam membentuk struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Contohnya pada penggunaan kata bis dan penggunaan kata bus. Saya pergi ke Bandung naik bis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bis yaitu kota kecil yang berada di tepi jalan, tempat memasukkan surat yang akan dikirimkan melalui jasa kantor pos. Sedangkan kata bus yaitu kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih dan dapat memuat penumpang banyak. Kita sering mengucapkannya bis dan bukan bus. Penggunaan kata bis ini tidak tepat karena menyebabkan kesalahan makna sehingga bentuk kata yang tepat adalah bus. Hal ini disebabkan karena memiliki kemiripan atau kesamaan bentuk pada kata bus. Oleh karena itu, bentuk kata yang tepat adalah saya pergi ke Bandung naik bus, bukan saya pergi ke Bandung naik bis. A few moments later. Saya mau nanya, yang benar itu ijazah atau ijazah ya? Ada beberapa orang kebingungan dalam pengucapan atau penulisan ijazah atau ijazah. Memang sudah sering sekali terjadi. Ada sebagian orang yang menyebutkannya ijazah, ada juga ijazah. Kata ini merupakan perubahan makna. Apa sih perubahan makna itu? Pada penelitian Mujayana tahun 2012 halaman 4, perubahan makna adalah pergeseran makna atau aslinya ke makna yang seterusnya akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan faktor-faktor perkembangan bahasa. Akibat dari hal tersebut timbullah beberapa macam pergeseran makna seperti meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, ijazah merupakan bentuk tidak baku dari kata ijazah. Sedangkan ijazah yaitu izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian ijazah adalah sebuah dokumen yang memuat keterangan seseorang telah tamat belajar di sebuah institusi atau lembaga. Menurut Mujayana 2012 halaman 8, pada penelitiannya menyebutkan sebab-sebab perubahan makna adalah adanya perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perkembangan bidang penggunaan, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan indera, perbedaan tanggapan, dan adanya penyekatan. A few moments later. Kalian ada yang tahu tidak? Semantik juga ada pada jargon loh. Pada penelitian Nanda, Riyadi, dan Sumarlan 2023, halaman 2 menyebutkan banyak istilah-istilah khusus yang digunakan oleh sekumpulan orang terkenal sebagai salah satu bentuk variasi bahasa yaitu jargon.
Jargon menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena melambangkan suatu kekhasan komunitas serta semakin meluasnya penggunaan jargon, termasuk pada komunitas beauty vlogger yang memiliki ketertarikan pada bidang make up. Kita sering mendengar pada jargon tarik sis semongko, yang artinya ajakan untuk berjoget. Dalam bahasa Jawa, semongko merupakan kepanjangan dari semangato sampai bongkok, yang artinya semangatlah sampai mati. Istilah semongko mengalami perkembangan bahasa berupa pergeseran makna. Faktor yang mempengaruhi pergeseran makna adalah proses asosiasi. Proses asosiasi adalah hubungan antara bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain yang berkenaan dengan bentuk ujaran itu. Istilah semongko dan semangka berbeda makna tergantung pada konteks kalimatnya. Contoh pada kalimat pertama, ibu memotong buah semangka, dan pada kalimat kedua, tetap semongko meski daring. Pada contoh pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, semangka yaitu tumbuhan menjalar, buahnya bulat dan besar, berwarna hijau dan halus. Sedangkan pada contoh yang kedua, semongko berada dalam konteks kalimat yang memiliki makna konotasi berupa pemberian semangat. Dua contoh ini sama-sama tidak akan berterima apabila semangka dan semongko bertukar posisi. Hal ini disebut dengan asosiasi dalam semantik. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami dan mengaplikasikan analisis semantik, kita dapat meningkatkan efektivitas dan kejelasan komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi fenomena semantik dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.